Puji Tuhan, saudara dikasihi oleh Tuhan. Selamat berjumpa kembali di dalam kasih Tuhan. Dan kita percaya Tuhan sangat baik dalam hidup kita. Kita ada sampai hari ini karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Dengan waktu yang singkat ini, mari persiapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan dan meninggikan Tuhan. Haleluya, haleluya. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur. Saya undang kita semua berdiri. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur bagimu. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku Katakan sekali lagi, banyak yang Tuhan perbuat dalam hidup kita. banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Engkau Bapa yang mengerti. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Katakan ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur bagimu. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Oh Tuhan, kami tidak akan takut walaupun kami harus jalan di lembah kekelaman.
Kami tahu tangan-Mu yang kuat yang akan menolong kami. Kami percaya kasih-Mu senantiasa ada dalam hidup kami. Kami mau katakan, haleluya, haleluya. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar Tuhan. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Katakan sekali lagi, tak ada lembah kelam. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Tuhan, Kaulah Yesus. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur. Sekali lagi ku bersyukur, ku bersyukur Terima kasih Tuhan, kami ada di rumah-Mu pada sore ini. Kami boleh datang sujud menyembah Engkau. Kami mau menikmati, bersyukur karena Engkau baik buat kami sepekan yang kami lewati Tuhan. Sore ini Tuhan, kami tidak izinkan kuasa lain selain kuasa Roh Kudus yang akan mengambil alih pelayanan pekerjaan Tuhan sore ini. Setiap bentuk intimidasi dari roh-roh kegelapan, apapun itu bentuknya Tuhan, kami tolak, kami lepaskan itu dalam kehidupan kami. Dari ruangan ini kami tolak dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus yang mengambil alih pekerjaan sore ini. Dari permulaan, pertengahan sampai pada tamatnya. Kuduskan setiap kami pelayan-pelayan, kuduskan kami jemaat Tuhan. Kami menikmati Tuhan pada sore ini. Kami mulaikan dan tabiskan kebaktian sore ini hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap memuji Tuhan berkata, Amin. Amin. Boleh kemuliaan buat Tuhan, tetap berdiri. Karena kalau kita tinggal dekat dengan Tuhan, maka kekuatan kita makin kuat. Amin. Undang Yesus dalam hidup kita. Haleluya, haleluya. Dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu.
meneguhkan langkahku. Kau berjalan di dalamku Tuhan. Berjalan di dalam kekuatan-Mu. Tuhan, Kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyang. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Haleluya. Tinggal dekat bersamamu Tuhan. Haleluya. Katakan, tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan langkahku. ku berjalan di dalammu Tuhan. Ku berjalan di dalam kekuatan-Mu. Tuhan, Kau perisaiku. Amin. Lewati badai tak akan ku goyang. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Haleluya. Kami tidak pernah ragu Tuhan. Karena kuasa-Mu, Engkaulah yang meneguhkan iman kami kepada Engkau. Haleluya. Katakan, Kau meneguhkan langkahku. ku berjalan di dalam kekuatan-Mu Tuhan. Ku berjalan di dalam kekuatan-Mu. Kekuatan-Mu. Tuhan, Kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku takut. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Takkan ku ragu. Takkan ku ragu mengikuti. Takkan ku ragu Tuhan. Takkan ku ragu mengikutimu. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk. Saudara, kalau kita tidak pernah ragu, maka kita tetap akan berjalan bersama Tuhan. Amin. Dalam kondisi apapun yang kita hadapi, kita tidak boleh goyah, kita tidak boleh takut, kita tidak boleh khawatir. Karena tangan Tuhan yang kuat akan senantiasa menolong kita, membawa kita melewati bersama-sama. Karena Tuhanlah yang benar yang akan menopang, Dialah benteng hidup kita. Haleluya. Kau benteng batuku. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku. Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku. Walau badai Menerpa di dalam hidupku, namun tangan-Mu Tuhan, tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir,
semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Yuk, saya undang kita berdiri lagi, yuk. Biar dengan girang kita memuji, mengagungkan Tuhan. Haleluya. Katakan, kau gunung batuku. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tanganmu Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Tuhan mengangkatku tinggi, Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang semesta alam memuja. Semesta alam memuja. Semesta alam memuja. Semesta alam memuja. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita akan memberikan korban persembahan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau pembela kami, penolong kami yang tidak pernah meninggalkan kami. Dalam kondisi apapun kami hadapi di luar sana, kami tahu Tuhan selalu ada bersama kami. Karena firman-Mu lah menjadi pelita bagi kaki kami, terang jalan bagi kami. Kami telah menyatu dengan darah-Mu dan tubuh-Mu, sehingga tubuh kami milik Kristus, sehingga tidak ada penyakit sampar yang akan menjamah tubuh kami. Kami percaya itu Bapak. Kami serahkan jam tangan-Mu doa ini Bapak. Haleluya. Amin. Sambil jalankan kolektornya, kita naikkan pujian. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau berikan dirimu untuk ganti diriku. Amin. Kau mati bagiku, itu bukti cintamu. Segala kesalahanku, segala kesalahanku ditimpakan padamu untuk membayar dosaku. Karena kasih setiamu, Engkau menebus dosaku. Engkau menebus hidupku dari gelapnya dunia, diterangi jalanku, masuk dalam rencana-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kini ku mengerti Engkau mengasihiku. Saya undang kita semua berdiri. Katakan, Kau berikan dirimu. Kau berikan dirimu untuk ganti hidupku.
Kau mati bagiku. Itu bukti cintamu. Engkau menebus hidupku. Haleluya. Dari gelapnya dunia, diterangi jalanku, masuk dalam rencanamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kini ku mengerti, Engkau mengasihiku. Kini ku mengerti. Kini ku mengerti, Engkau mengasihiku. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih, segalanya bagimu. Terima kasih Yesus, buat pengorbananmu, buat pertolonganmu. Haleluya. Tuhan, kami tahu saat ini Kau ada di tempat ini, Bapa. Engkau mati bagi kami. Engkau menebus hidup kami. Engkau gantikan kami, Tuhan. Seharusnya kami dihukum, Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Engkau menebus hidupku dari gelapnya dunia, diterangi jalanku, masuk dalam rencanamu. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kini ku mengerti, Engkau mengasihiku. Kini ku mengerti. Kini ku mengerti, Engkau mengasihiku. Bapa di sorga, Bapa yang sudah hadir bersama dengan kami, Tuhan sudah mendengar pujian kami, penyembahan kami kepada Tuhan. Kami tahu Engkau merindukan kami, Tuhan. Dalam kondisi yang tidak nyaman ini juga Engkau merindukan supaya kami tetap kuat di dalam Engkau, Tuhan. Sehingga Engkau datang pribadi lepas pribadi kepada kami. Biar kami semakin kuat, semakin iman kami ya tetap berandal kepada Engkau. Iman kami tetap kokoh, Tuhan. Karena Tuhan mau kami hidup bahagia, hidup tentram, Tuhan. Petang ini Tuhan, siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Tuhan sudah mempersiapkan hamba-Mu, Tuhan. Biar tiap firman yang kami baca, kami dengar menjadi kekuatan kami, menjadi solusi penghiburan buat hidup kami, Tuhan. Karena kami tidak berdaya tanpa firman-Mu. Berbicara kepada kami melalui hamba-Mu, Tuhan. Persiapkan hati tanah kami, Tuhan. Supaya tiap firman kami dengar sungguh-sungguh boleh menjadi rema dalam hidup kami.
Layakkan kami menerima firman-Mu Bapa. Layakkan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami silakan berdoa. Semua percaya berkata, amin. Selamat sore, selamat kita jumpa dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan, amin. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Yang di atas beri kemuliaan Tuhan Yesus, yang di bawah katakan amin. Puji Tuhan saudara. Pujian tadi saya boleh ikuti saudara. Jangan ragu. Kenapa kita nggak ragu? Karena katanya ada iman. Iman yang teguh, tidak goyah. Imanku tetap. Pujian tadi kata, imanku tetap. Itulah yang disampaikan oleh Yudas, saudara Yakobus, saudara tiri Tuhan Yesus. Dia katakan bahwa gereja di zaman air ini, ketika kita tidak mengerti jalan yang kita lewati, jalan yang kita ikuti, apakah jalan yang kita jalani itu jalan berkat atau jalan kutuk. Tapi dia mengingatkan kepada umat-umat Tuhan, kepada saya dan saudara sore hari ini. Dia berkata bahwa kita harus berani untuk menolak itu. Dan kedua, kita harus berani memiliki iman yang teguh. Karena zaman ini adalah zaman air. Mari kita baca saudara Yudas 11. Kita baca, kita mungkin berdiri. Kita baca ayat ini. Surat Yudas. Yudas hanya satu pasal. Ayat 11. Kita baca. Yang pria baca dengan saya. Yang wanita baca bergantian dengan saya. Dan ayat 16 kita baca bersama-sama. Yang pria yang sudah menemukan katakan. Ayat 11, 2, 3. Celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain. Mana yang laki-laki ya? Coba laki-laki bareng-bareng dengan saya. Yang pria. 2, 3. Celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain. Dan karena mereka oleh sebab upah. Dan mereka binasa karena kedurhakaan Korah. Mereka bagaikan ombak laut yang ganas, yang membuihkan bagai ke mereka sendiri. Mereka bagaikan bintang-bintang yang baginya telah tersedia tempat di dunia kekelaman untuk selama-lamanya. Kita baca bersama saya 16, 2, 3. Mereka itu orang-orang yang menurut tentang nasibnya, hidup menurut kemauannya. Tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan, dan mereka menjilat orang untuk mendapatkan keuntungan. Puji Tuhan, silakan duduk saudara. Terima kasih.
Kita lihat di sini saudara, surat Yudas ini atau Yudas hamba Kristus, bukan Yudas Iskariot. Saudara Yakobus ini dia juga adik tiri dari Yesus ya. Saudara, dia katakan begini, sudah saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang fasik yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Itu ayat 3 dan 4. Kita lihat saudara, firman Tuhan ini berkata tadi, celakalah mereka, ayat yang ke-11. Celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan. Apa jalan mana yang kita tempuh? Yudas inginkan bahwa gereja Tuhan di zaman akhir ini, kita sadar betul kita ada di zaman akhir, di mana kita ada di antara banyak pengajar-pengajar, banyak guru-guru palsu, banyak pengajaran-pengajaran yang akan menyeret kekristenan kita, keimanan kita kepada Tuhan, berpegang di dalam kebenaran yang suci di dalam Tuhan. Sehingga dia ingin menjelaskan kepada kita, dia ingin mengingatkan kita, dia menegaskan kita. Ayat ini sangat pendek tapi tegas saudara. Dia ingin menegaskan kita supaya kita berjalan di jalan yang mana. Dan dia katakan kita harus ada di dalam jalannya Tuhan. Kita harus ada di dalam iman yang teguh di dalam Tuhan. Dalam kondisi di zaman akhir ini digambarkan tadi ada banyak pergumulan hidup. Ada banyak pengajaran-pengajaran. Ada banyak pengaruh-pengaruh yang akan mempengaruhi kita. Pandangan kita, rohani kita ke depan. Tapi ketika engkau teguh di dalam memegang kebenaran Allah, teguh dalam percaya kepada pengorbanan Kristus di kayu salib, sudah menebus saya, sudah menyelamatkan saya. Saya percaya Tuhan yang bertanggung jawab dengan hidup kita. Ada pergumulan di zaman akhir. Orang akan hidup mementingkan diri sendiri. Orang akan egois. Orang lebih kepada materialistik, saudara. Orang lebih kepada kebendaan, kepuasan hati pribadi mereka. Mencapai tujuan dengan cara-cara mereka. Kita baca tadi. Itu akan terjadi di zaman akhir ini. Tapi kita dikatakan harus teguh iman kita. Bahkan kita berani menolak ajaran-ajaran palsu itu. Karena Yesus berkata begini dalam perjanjian baru. Yohanes 16 ayat 6. Akulah Yesus. Aku adalah jalan, kebenaran, hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa atau kecuali melalui aku. Amin saudara. Itu jalannya. Ketika jalan iman ini kita miliki, maka jalan yang terkutuk itu tidak kita akan lewati. Kita tidak akan alami. Sehingga Allah mengutuk apa yang kita baca tadi ayat 11. Makanya dia katakan saudara, ketika kita menyadari benar bahwa kita ini sudah ada di jalannya Tuhan, berjalanlah di jalannya Tuhan. Yaitu jalan di dalam iman. Pujian ini saya percaya Allah berikan kepada mereka yang melayani hari ini dengan sebuah keyakinan. Percaya bahwa Tuhan berjanji adalah ya dan amin adanya. Amin. Sekalipun ada dalam lembah kekelaman, sekalipun ada pergumulan berat, tapi tetap percaya karena Dia yang memanggil kita. Dia yang sudah mempercayakan kita menjadi anaknya. Dia akan menolong kita. Amin. Amin saudara. Sekalipun di dalam kemarau yang panjang, tapi Ishak menabur.
Ada pergumulan yang berat, orang mungkin menertawakan dia. Begitu juga dengan Nuh, ketika dia bangun bahtera itu orang mungkin menertawakan dia. Tapi dia lakukan firman Tuhan. Memang seringkali kita dibawa dalam kondisi yang tidak enak. Seolah-olah Allah itu tidak berpihak kepada kita. Padahal Allah berkata ketika kita menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia bertanggung jawab dengan hidup kita. Amin saudara. Amin. Amin saudara yang ada di gereja. Amin juga engkau yang ada di rumah, yang menyaksikan ibadah, yang beribadah bukan menyaksikan saudara. Saya percaya jemaat-jemaat yang ada di rumah, beribadahlah engkau dengan seperti engkau ada di gereja. Imani, menyanyilah dengan sungguh-sungguh, berdoalah dengan sungguh-sungguh, dan saya percaya kita diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara, kita lihat dalam pembaca tadi, mengikuti jalan yang ditempuh Kain. Ada 3 jalan yang dikutuk oleh Tuhan. Yang mau diingatkan Yudas bagi saya dan saudara. Jalan yang ditempuh Kain, dan karena mereka oleh sebab upah Kain, dan karena mereka oleh sebab upah mereka menceburkan diri dalam kesesatan Bileam. Dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Ada Kain, ada Bileam, ada Korah. Saudara, kita lihat ketika Allah mengingatkan bangsa atau saya dan saudara, kita ingat firman Tuhan. Apa yang dicatat oleh firman Tuhan, kata perjanjian baru, kita harus belajar dari sana. Ketika umat Tuhan patuh kepada Tuhan, Allah ada bersama dengan mereka. Allah berpihak dengan mereka. Ketika kita gak patuh kepada Tuhan, masih Allah berpihak. Allah masih berpihak. Tapi Allah izinkan kita menghadapi pergumulan yang berat. Kita lihat ketika zaman Nuh, orang kehidupan orang yang tidak lagi sujud menyembah kepada Tuhan, Allah binasakan mereka dengan air bah. Alkitab katakan itu pelajaran bagi zaman ini. Itu akan terjadi. Kehidupan pesta pora, kawin mawin, lebih mementingkan diri sendiri seperti zaman Lut. Maka Sodom dan Gomora itu dihanguskan oleh Tuhan, dihancurkan oleh Tuhan karena dosa, karena seks yang merajalela, karena kehidupan yang tidak berkenan, perzinahan yang luar biasa, LGBT, dan dosa-dosa yang banyak, sehingga Allah mendengar teriakan itu sampai ke telinga Tuhan, dan Allah turun. Ini dimaksudkan oleh Yudas untuk kita ingat juga bagaimana yang terjadi dengan Yudas. Mengapa orang Kristen yang seringkali hidup, dia merasa dijauhkan oleh Tuhan. Seolah Tuhan tidak mendengar doa saya, tidak mendengar saya berdoa tidak sembuh, saya enggak diberkati. Mengapa orang Kristen sepertinya dimusuhi oleh Tuhan? Mengapa ada orang Kristen yang mengalami kehancuran yang terus menerus? Seolah-olah seperti Ayub. Tapi kalau Allah yang izinkan, dia pasti akan bangkit. Kalau dia tidak menyangkal Tuhan. Tapi saya percaya saudara, itu beda dengan Ayub. Tapi ketika engkau ada di jalannya Tuhan, engkau ada di dalam kehendak Tuhan, mengikuti Tuhan, maka saya percaya pujian tadi akan kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Sekalipun kita ada di lembah kekelaman, sekalipun apapun yang sedang kita hadapi, pergumulan berat apapun yang kita hadapi, kita tahu Allahku dahsyat dan luar biasa. Kita tahu dia sanggup menolong saya. Saya hanya berdiam diri, dia akan berperang ganti saya. Ketika aku dalam keadaan apapun, saya tahu dia tidak membiarkan aku sendirian. Karena ketika aku mau jatuh tergeletak, ada tangan Tuhan yang akan menopang kita. Kenapa? Karena itu janji firman Tuhan. Tapi benarkah ketika kita ada dalam kondisi itu, kita tetap masih beriman seperti dikatakan oleh Yudas pada sore hari ini?
Karena kekristenan kita seperti ada di dalam jalan tadi, saudara. Ketika engkau ada dalam keadaan seperti itu, engkau merasa kok saya seolah-olah Tuhan tidak dengar, seolah-olah ada murka Allah dalam hidup kita. Tapi katakan kepada kita, mari kita mau belajar firman Tuhan pada sore hari ini. Pertama, kenapa Yudas katakan belajar kepada jalan yang ditempuh oleh Kain? Ada apa dengan Kain? Pasal 4 ayat yang ketiga. Tolong baca adik. Jeki 4 ayat yang ketiga. Kejadian pasal 4 ayat ketiga. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Terus ayat 4. Ayat 4. Abel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Abel dan korban. Sampai ayat yang 11, silakan duduk. Jemaat baca sendiri di rumah. Kita lihat saudara, jalan ditempuh Kain di sini dikatakan pertama. Ketika kita lihat Adam dan Hawa terbuang dari taman Tuhan, taman Eden, dapatlah Kain dan Habel. Ketika mereka sudah besar, Kain menjadi seorang petani, Habel menjadi seorang peternak, dan sama-sama mereka memberikan persembahan. Yang pertama kita lihat di sini, jalan yang ditempuh oleh Kain pertama, dia memberikan persembahan menurut selera sendiri. Persembahan yang Tuhan ajarkan memberi yang terbaik, yang berkualitas unggul. Itu yang Tuhan mau, persembahan yang diajarkan oleh Tuhan. Tapi Kain, dia seenaknya aja, maunya dia, yang penting saya membawa persembahan. Kain tidak taat terhadap apa yang diperintahkan Tuhan dalam memberi korban persembahan. Ini kesalahan Kain. Sehingga akhirnya saudara, hati Kain itu dikuasai dengan kecemburuan. Karena apa? Persembahannya tidak diterima. Tuhan sudah berfirman, kenapa hatimu panas? Toh dia lakukan. Sebelum membunuh, Tuhan sudah ingatkan dia. Tapi kenapa? Ketika penyembahan kita, persembahan kita, jalan yang ditempuh kita salah, tidak sesuai dengan Tuhan, hati-hati saudara. Tuhan itu bukan seperti manusia. Ketika kita salah, dihukum. Tuhan selalu ingatkan. Dia ingatkan dalam suaranya, berbicara kepada kita lewat firman, lewat orang lain, lewat istri, lewat anak, atau lewat saudara, lewat hamba Tuhan. Ingatkan kita. Tapi seringkali kita jadi seperti juga Kain. Tuhan sudah bilang, kenapa hatimu panas? Di mana adikmu setelah dia cemburu? Ternyata persembahannya tidak diterima. Kecemburuan itu mengakibatkan kita berbuat dosa. Kain tidak bertobat, malah hatinya dipenuhi dengan kecemburuan dan kejahatan. Dan yang ketiga saudara, kita lihat apa yang terjadi. Ketika saudara, Kain membunuh saudaranya, ini adalah akibat daripada kecemburuan. Jadi yang kedua tadi, hatinya dikuasai cemburu, akhirnya terjadi pembunuhan. Yang ketiga, kenapa? Karena kecemburuan. Jadi kecemburuan itu bisa membunuh, bisa mengakibatkan fakta. Saudara, saya kemarin di BAP sudah dari jam 10 pagi sampai jam setengah 4. Ternyata agak susah saudara, saya pikir gitu. Karena sebagai tokoh Kristenan diminta. Karena saudara mungkin pernah lihat ada di YouTube, ada pembakaran dulu 2 orang dibakar anak muda dari Cirebon, Gunung Sahari. Kami dipanggil cukup lama saudara. Karena saya panggil orangnya, saya bilang, Pak, tolong dihadirkan orangnya. Saya tanya. Tapi itulah idealisme anak muda yang tidak memiliki dasar yang kuat. Baiklah saudara, kita lanjut kepada saya. Nanti kalau sudah tanya nanti. Kita lihat saudara, jadi ini yang membuat gagal jalannya Kain yang diambil. Sesuatu yang kita mau persembahkan kepada Tuhan, firman Tuhan katakan Roma 12. Pertama, di zaman anugerah ini, hidup kita yang kita persembahkan.
Dikatakan di sana saudara, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan, itulah ibadatmu yang sejati. Roma 12 ayat 1. Ketika kita mempersembahkan tubuh kita yang benar, kita mempersembahkan tubuh kita, hati kita, kita sudah persiapkan dengan sungguh-sungguh. Saya Tuhan, hari Minggu saya mau ibadah, saya rindu menikmati Tuhan, saya mau datang beribadah, bukan karena saya mau supaya bukan saya mau dilihat oleh Ibu Giana, bukan saya mau dilihat oleh Ibu Neri, bukan. Tapi saya mau datang kepada ibadah di gereja karena saya ingin bertemu dengan Tuhan, menikmati Tuhan. Itu benar, ibadah yang benar. Amin saudara. Karena kita menyiapkan hati kita. Ketika kita menyiapkan hati yang benar, pasti penyembahan kita, persembahan kita, apapun yang kita lakukan, persembahan pujian kita, doa, ucapan syukur kita, apapun untuk kemuliaan Tuhan, pekerjaan Tuhan, kita akan beri yang terbaik. Karena hati nurani yang bergerak, sehingga Korintus 2 Korintus 9 ayat 7 katakan, kita akan berani memberi dengan sukacita, bukan karena dengan terpaksa. Kalau hati yang bekerja, gereja mula-mula ketika hati yang bekerja dilawat oleh kuasa Roh Kudus, maka tidak ada yang menjadi persoalan dalam pelayanan mereka dengan sesama mereka. Amin saudara. Orang saya makan, saudara saya harus makan. Itu gereja yang mula-mula. Kita lihat saudara yang kedua. Jadi ketika persembahan yang salah mengakibatkan kematian, kekecewaan, dan akhirnya kematian. Yang kedua kita lihat jalan kesesatan, dikatakan ayat yang 11. Dan karena mereka dan oleh upah menceburkan diri di dalam kesesatan Beliam. Saudara kita lihat saudara, Beliam, jalan kesesatan Beliam ini, dia kalau saudara baca di rumah saja pasal 22 dalam kitab Bilangan, di sana menuliskan bagaimana Raja Moab, Balak ini meminta kepada tua-tua, ayo tua-tua tolong datang kepada Biliam. Karena ada bangsa yang besar yang keluar dari Mesir, ada bangsa yang keluar dari Mesir, dan sekarang mereka begitu banyak. Kalau Balak mengutuk mereka, Balak memakai ketenunan dia, maka mereka mungkin ketika saya lawan, Moab lawan, kemungkinan mereka akan kalah. Karena ternyata rupanya si Biliam ini apapun dia lakukan saat itu luar biasa, makanya dia dipanggil. Tapi ketika dipanggil dia nggak mau pertama. Kita lihat di sini saudara, Biliam itu pertama dia mengucapkan kata-kata kutuk, kata-kata yang tidak membawa berkat yang diucapkan mulutnya kepada umat Allah. Itu yang diinginkan oleh Balak. Yang kedua, Biliam itu rela berbuat jahat hanya karena menerima upah. Menerima upah dari bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu Moab. Saudara, yang ketiga, Biliam adalah orang yang bebal, tidak mau juga berubah. Hampir sama dengan Kain. Tuhan udah bilang jangan panas hati, bahaya itu. Tidak mau berubah. Ini dah hal yang paling buruk, yang tidak mau berubah walaupun sudah diberitahu. Bahkan keledai itu sudah menghindar 3 kali. Karena Tuhan hanya katakan kepada Biliam, apa yang aku katakan itu yang engkau, apa yang aku taruh dalam dirimu itu yang engkau katakan. Kalau kita lihat saudara, Biliam ini adalah seorang juru tenun, Yosua 13 ayat 22, dan biasa menerima upah jasa dalam menenun seseorang. Bilangan 22 ayat 77. Namanya, arti dari namanya Biliam itu menelan atau pelahap. Itu namanya Biliam. Cocok dengan gambaran karakternya yang selalu menerima upah untuk menyakiti orang. Dia akan melahap upah menenun. Sekalipun akibat tenunan itu ada yang jadi korban. Biliam cocok itu dengan gambaran para dukun atau santet yang tidak segan-segan menyantet orang lain yang tidak dikenal dan yang tidak punya urusan dengan dia. Sehingga kita lihat 2 Petrus katakan bagi 2 Petrus 2 ayat 15, para guru-guru palsu suka upah dan selalu demi upah, digambarkan sebagai Beliam. Istilah sekarang saudara, istilah sekarang masa kini atau Belian syndrome saudara. Gaya itu ada.
kelihatan hebat, ada mujizat, ada kuasa Tuhan, ada banyak jiwa-jiwa yang terkumpul. Tapi benarkah mereka punya hati sebagai hamba yang melayani Tuhan, mengasihi Tuhan? Dan kita akan lihat dari apa yang dibuat. Dan kita lihat ada banyak gereja-gereja yang model begitu sekarang, saudara. Siapapun dia, tiba-tiba kita bisa dengar, wah hebat jadi pendeta. Kenapa? Karena tidak memiliki standar rohani yang benar. Apapun bisa dilakukan demi mencapai yang penting kita banyak, yang penting terkumpul, yang penting banyak orang. Belum tentu, saudara. Biliam ini menurut sejarah, menurut para teolog, si Biliam ini kemungkinan besar dia seorang penyair dan seorang nabi. Tahu kenapa dia menjadi penenun? Di dalam penjelasan di dalam kitab yang lain saya baca, dia melupakan kasih karunia Tuhan. Allah memberikan dia anugerah yang luar biasa sehingga dia menjadi tenar, dan dia menggunakan ketenaran itu akhirnya mengarahnya kepada kekuatan yang lain juga. Dia lakukan demi uang, dia lakukan demi uang, dia lakukan demi uang, tidak mikir orang lain. Tapi kita lihat, kok Tuhan mau pakai? Kok Tuhan mau pakai, saudara? Biliam yang model begini, yang jadi penenun kan? Tuhan pakai untuk menyampaikan apa yang menjadi rencana Balak untuk bangsa pilihan Tuhan ini. Tapi Allah nyatakan itu lewat orang yang mereka anggap hebat sekarang, yang sudah salah jalan. Tuhan katakan Biliam, ketika mereka datang tua-tua, dia tolak. Bermalam dulu semalam. Ternyata Allah berbicara, suruh mereka pulang, kamu jangan pergi. Kedua, marah Balak ini, dia kirim yang lebih lagi, tua-tua yang terkenal lebih banyak, kirim kepada Biliam. Biliam, kamu datang ke raja, dia ingin kamu akan menyerapa bangsa yang keluar, katanya, yang begitu banyak dari Mesir ini yang sudah menakutkan. Dan dia katakan, kalau begitu saya tunggu malam ini, apa Tuhan mau ngomong. Tuhan bicara, engkau ikut. Tapi terjadi, dia coba pikiran dia untuk mengutuk. Dia coba tidak mau taat kepada Tuhan. Tapi apa yang Tuhan mau, Tuhan lakukan. Dia gak mau lakukan, tapi Tuhan lakukan. Akhirnya dia berkati, marahlah Balak. Balak coba pindahkan ke gunung 1, gunung 2 supaya dia berubah. Dia mau begitu, tapi gak bisa. Dia lakukan berkat, 2 berkat. Orang yang begini sudah harusnya sadar, sudah jatuh begitu jauh, Tuhan pakai harusnya kembali kan. Tapi dia gak sadar. Akhirnya dalam pasal 31, dia juga harus mati. Dalam kesesatannya, dia mati juga dibunuh. Ketika Musa menyerbu Moab itu, maka raja-raja dibunuh, termasuk yang dibunuh itu. Karena apa? Hidup di dalam perzinahan, dosa dan perzinahan. Dan dia terbunuh. Itu yang kedua, saudara. Yang ketiga, kita lihat yang terakhir. Yang terakhir, saya sudah dikode-kode dari belakang. Susah juga ya, buru-buru. Ya, yang terakhir dalam pasal ini, dalam ayat ini baru satu ayat kan, Korah. Ayat 11-nya. Oleh upah mereka menceburkan ke dalam kesesanan Biliam. Yang terakhir, dan mereka binasa karena kedurhakaan Korah. Saudara, saya cepat aja saudara. Kedurhakaan Korah itu terlihat dalam 2 bagian. Pertama kita lihat memberontak atau melawan kepemimpinan. Kita lihat di dalam Bilangan 6 ayat yang 1-3. Pemberontakan kepada pemimpin merupakan kekejian di mata Tuhan. Sebagai orang percaya kita harus tunduk kepada Tuhan. Jadi kita lihat saudara, mereka, saya sebetulnya baca ini biar mengerti saudara. Tapi waktunya gak ada, saudara baca sendiri di rumah ya. Jadi ketika mereka melihat Musa dan Harun, timbul sebuah keinginan, kemauan di dalam diri mereka untuk melakukan sebuah tindakan yang salah. Emangnya cuma
Kalau mungkin jawab saya, emangnya cuma Harun yang bisa? Saya juga kan bisa, saya pintar bicara. Tapi lupa bahwa setiap kita sudah punya lahan masing-masing, sudah punya areal masing-masing, sudah punya Tuhan sudah menetapkan kita jadi seperti pengusaha, kita jadi pengusaha, kita jadi pengusaha, kita jadi pembisnis, kita jadi konglomerat, kita jadi dokter profesi apa yang Tuhan percayakan, kita jadi pedagang dan lain sebagainya. Kita akan beda-beda. Makanya warna rambut aja sekarang udah berbeda-beda, panjangnya berbeda, kulit berbeda. Bicara tidak akan sama, saudara. Harus berbeda-beda. Jadi kita lihat sudah di sini. Jadi pertama yang kita lihat di sini, kenapa? Kedurakan, dibilang kedurakan artinya ketidaktaatan, melawan kepemimpinan. Kedurakan Korah ini jalan yang salah. Kita tahu hari-hari ini, saudara, orang mau seperti tadi. Pertama maunya semau dia. Saya mau serahkan apa yang saya mau saya, bukan maunya Tuhan. Kedua, kita disesatkan dengan pengajaran-pengajaran, bukan melalui firman. Sehingga kita tersesat seperti Bilia. Kalau bisa saya dapat upah. Kalau bisa saya melayani drum, saya dapat upah seperti gereja yang lain. Di GPD enggak ada, saudara. Sampai mati mungkin enggak ada. Enggak akan ada. Karena beda, saudara. Kita melayani karena panggilan Tuhan. Kita melayani karena kasih Tuhan dalam hidup kita. Ketika itu ada, maka saudara datang bukan untuk mendatang ambil absen jam 7 harus hadir, saudara, sampai jam 5. Karena seperti berkantor. Jadi kita lihat di sini, saudara, beda sama berbeda. Kita organisasi juga berbeda. Jadi kita lihat yang kedua, saudara. Korah menuntut pangkat imam dalam ayat 8 sampai 11. Ketika mereka pertama mau melawan Musa nangis. Dia menundukkan, dia merendahkan diri, dia panggil Harun untuk berdoa. Dan Tuhan bilang, kalau begitu kamu keluar dari mereka, saya akan membinasakan mereka. Harun lagi dan Musa berlutut. Tuhan, masa kesalahan hanya Korah, Nathan, Abi apa ya? Abiram ya, di situ ya, di pasal itu. 3 orang ini yang memimpin, terus dia mempengaruhi 12 suku dan memilih pemimpin-pemimpin yang terbaik 250 orang. Maka itu akan binasakan semua orang yang lain. Kalau begitu, bilang sama orang-orang yang ada di Korah, di rumah Korah, rumah Abiram, supaya mereka menjauh dari mereka. Dan Musa berdoa begini, Tuhan, buktikan Engkau berkuasa. Buktikan Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan anak-anak. Ketika mereka berbuat ibadah seperti yang mau mereka buat, mau melawan menjadi imam, saudara. Mereka lupa imam itu Tuhan yang memanggil, Tuhan yang menentukan. Ketika mereka lakukan, Tuhan jangan dengar mereka, Tuhan. Dan dia katakan kepada umat-umat, engkau lihat apa yang Tuhan buat. Dan yang Tuhan buat, saya nggak ada waktu menjelaskan Tuhan. Tuhan buat, terbukalah bumi dan mereka masuk hidup-hidup. Allah itu dahsyat. Amin. 250 orang plus tadi. Korah, Nathan dan Abiram itu di bumi ditenggelamkan. Bumi mengangkat dan dia terkubur. Apa yang kita dapat dalam firman Tuhan pada malam ini? Mereka itu orang-orang yang memilih jalan yang terkutuk karena mereka tidak lakukan apa yang Tuhan mau. Tapi kita memilih jalan, yaitu jalan kebenaran dan hidup, yaitu jalan bersama dengan Yesus. Amin, saudara. Saya undang musik. Mari kita hidup berkenan kepada Tuhan. Jangan kita ada di zaman akhir, jangan kita dipengaruhi dengan zaman saat ini, saudara. Tapi kita pandang Yesus. Dia siap menolong saya dan saudara. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya Yesus. Mari engkau tundukkan kepalamu sebentar. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Tidak ada yang diam, buka hati untuk Tuhan pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kuduskan setiap kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan, pulihkan kami, biar kami terus ada di dalam jalan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan.
Mari kita bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus pada sore ini. Terima kasih Bapak. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Siapkan hatimu saudara. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Kristus. Saya undang para pelayan-pelayan yang sudah ditugaskan untuk ke depan. Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin Yesus. Saya minta Ibu Gembala, Wakil Gembala akan berdoa untuk perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kita nyanyikan pujian ini. Satu bukit jauh dari sini, lihat salib Tuhan berdiri. Sepotong kayu kasar, tanda dosa besar. Di sana Tuhanku telah mati. Ku datang pada salib itu. Ku ingat cintanya Tuhanku. Ya ku jatuh pada kakinya. Sana ku dapat ampun dosa. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. Mengingatkan kami supaya kami hidup berkenan kepada Tuhan. Jangan seperti Kain, Biliam atau Korah Tuhan. Sesungguhnya Tuhan itu hidup dan berkuasa. Mengajarkan kami supaya kami taat dan setia kepada kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus memampukan kami supaya kami dapat menjalani hidup ini bersama Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar Tuhan, kami akan bersatu dalam tubuh dan darah Yesus. Tubuh darah Yesus yang sudah tertumpah 2000 tahun yang lalu. Menebus dosa dan kesalahan kami. Kami disucikan, kami dikuduskan, kami diampuni. Segala puji, segala hormat untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Pada salib itu, ku ingat cintanya Tuhanku. Ya ku jatuh pada kakinya. Sana ku dapat ampun dosa. Ku datang pada salib itu. Ku ingat cintanya Tuhanku. Ya ku jatuh pada kakinya. Sana ku dapat Yang sudah dapat tetap berdoa. dosa.
istimewa saudara. Ada ayat-ayatnya, boleh dibaca sebelum dimakan. Mari, seperti biasa saya katakan, mari saudara kita berhadapan dengan di tangan kita ada roti dan anggur. Roti adalah lambang tubuh dan anggur adalah darah Yesus. Tubuh yang dikorbankan menebus saya dan saudara lewat darah Yesus, yaitu anggur. Malam sore hari ini mari periksa kehidupan kita, periksa hati kita, agar kita tidak berdosa, kata firman Tuhan. Tapi kita mendapatkan kekuatan baru, kita dapatkan berkat lewat kita menyatu dengan tubuh Yesus. Alkitab katakan sebelum kita makan, kita masuk dalam perjamuan Tuhan. Mari kita periksa seperti apa kita. Kalau ada yang kita dapatkan hal yang tidak berkenan, minta, katakan, Tuhan, berteriak di hatimu, Tuhan, layakkan saya, kuduskan saya, ampuni saya Tuhan, agar saya berkenan untuk menyatu, untuk menyatu dengan tubuh dan darah Yesus, sehingga ini menjadi satu peringatan bagi saya dan saudara, karena kita tahu bahwa hanya oleh menyatu dengan tubuh dan darah Kristus kita akan kuat, kita akan selalu diberi kemenangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Sebelum kita makan roti dan minum anggur ini, mari dengarkan firman Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya, izinkan Roh Kudus ada dan Dia ada bersama dengan engkau. Haleluya, haleluya Yesus. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, angkat roti di tangan kanan, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-pecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita terima dengan iman serta mengucap syukur. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan, angkat cawannya di atas kepala. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Tuhan Yesus, engkau minum dengan iman. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Terima kasih untuk tubuh darah-Mu yang sudah menyatu dengan tubuh dan darah kami Tuhan. Yaitu tubuh kemenangan, tubuh keselamatan, tubuh penebusan, tubuh kesembuhan. Kami percaya kemenangan di saat-saat seperti ini. Kami dilindungi, kami diproteksi oleh Tuhan, oleh darah Anak Domba Allah. Kami menang karena kami tahu Yesus ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya darah-Mu
menutup bungkus kami dimanapun kami pergi dan berada. Dalam nama Tuhan Yesus, semua kita yang diberkati berkata, puji Tuhan, kiranya kita semakin kuat di dalam Tuhan. Kita akan memberikan kolektor yang kedua, ya asal yang mengatur. Nanti setelah itu ada extra kolektor juga. Kita naikkan pujian perisaiku, ya tinggal lebih dekat dengan Tuhan. Ku aman, hidup dalamku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatanmu. Tuhan, kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyang. Imanku tetap teguh. Takkan ku ragu mengikutimu. Extra kolektor dari sebelah sini dulu. Ya, sebelah sini dulu, habis itu sini. Ya. Haleluya. Hingga dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatanmu. Tuhan, kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyang. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Haleluya. Katakan, kau meneguhkan langkahku. Kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatanmu Tuhan. Ku berjalan di dalam kekuatanmu. Kekuatanmu. Tuhan, kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyang. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Takkan ku ragu, takkan ku ragu mengikuti. Sekali lagi, takkan ku ragu mengikutimu. Ku ragu mengikutimu. Puji Tuhan. Terima kasih buat persembahan yang kedua maupun extra kolektor. Kiranya kita semua diberkati Tuhan. Berita gereja seperti biasa, Bapak Ibu bisa baca di warta ibadah seperti biasa. Mungkin ada tambahan dari Bapak Gembala, saya persilakan. Ya, sebelum kita acara khusus, selamat untuk pria wanita yang ke-24 kemarin sudah dirayakan. Di belakang ini ulang tahun yang
pria wanita. Selamat buat yang sudah dibaptis tadi, Tuhan memberkati. Tadi pagi habis ibadah umum, KTP 10 tahun, terus setelah itu baptisan, nyambung hari ini saudara. Dan berikut yang terakhir, saya akan undang, tadi pagi sudah didoakan, ada panitia Natalnya saudara. Panitia Natal sih 1 orang saya tunjuk, dan ketua-ketua wadah yang akan jadi panitia untuk mengatur acara Natal sampai dengan tahun baru. Saya undang ketuanya saya tunjuk Pak Freddy Milarda yang tadi memimpin puji-pujian. Silakan Pak turun Pak. Kita akan doakan. Dan ketua-ketua wadah, tadi ketua-ketua wadah sudah didoakan sebagian. Yang belum dirasa belum didoakan ya datang aja langsung. Ketua pria, silakan Pak Rudi. Ketua wanita sudah doakan tadi pagi. Ibu Nunik sudah ya tadi pagi? Oh sudah ya, berarti tinggal nanti dilengkapi tergantung kebutuhannya. Mereka akan menjalankan tugas untuk panitia mengatur ibadah Natal. Entah, saya udah ngomong ke Pak Freddy, Pak, tolong dipikirkan gimana caranya Natal. Kalau sampai Natal kan rame gitu tuh. Tetap dengan, kalau sampai saat itu masih kondisi seperti ini, berarti kita harus protokol kesehatan terus Pak. Tapi kita berdoa Tuhan pasti berikan jalan yang terbaik. Oke, kita nyanyi pujian. Melayani, saya minta berlutut. Kita akan doakan mereka yang akan dipercayakan Tuhan untuk mengerjakan pekerjaannya yang suci di jemaat GPD Bethlehem. Melayani lebih sungguh. Mari kita berdiri saudara, kita akan topang mereka di dalam doa. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadamu. Melayani lebih sungguh. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, saat ini Tuhan, hamba telah menetapkan Tuhan mereka yang akan menjadi panitia Natal sampai tahun baru. Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang sanggup menolong mereka. Engkau Allah yang sanggup menyertai mereka, memampukan mereka, hikmat, akal budi, pengurapan Allah ada bagi mereka. Sehingga ada sukacita dari Tuhan untuk mereka kerjakan pekerjaan-Mu yang suci dalam pelayanan Natal dan Tahun Baru. Oleh sebab itu Bapa, kami serahkan mereka, baik Pak Freddy sebagai ketua dan ketua-ketua wadah yang akan bersama mendampingi kekasih ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan memampukan mereka sehingga mereka sanggup dan dimampukan untuk melaksanakan pekerjaan-Mu yang suci ini. Oleh sebab itu Bapa, hamba-Mu datang di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami berkati dia, kami doakan dia Tuhan. Engkau sertai Pak Freddy dan rekan-rekannya untuk melaksanakan tugas-Mu yang suci. Diberkati mereka, diberkati keluarga mereka Tuhan, diberkati pekerjaan mereka, kesehatan mereka, sehingga nama-Mu yang dipuji dipermuliakan. Kami sudah melatih mereka Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Selamat bertugas Pak Freddy. Udah salaman. Sorry. Haleluya. Belum pakai salaman sudah salaman saudara. Oke, selamat ulang tahun buat mereka yang berulang tahun. Ibu Luciana Witarsa ada di atas, selamat Ibu. Ibu Amaris Stefani, Saudara Debiananto, Natasia Kristiani, Citra Dameria Marbun, Bapak Ato, Andrea Saputra Tanujaya, dan Ananda Amel, Larissa Amelia Kurniawan, dan juga Saudara Nataris Kita Tando dan Keva Elguin.
Pak Lugin. Selamat ulang tahun mereka. Tuhan Yesus memberkati, panjang umur, sehat selalu, dan diberkati Tuhan. Kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Sekali lagi saudara, mari kita tetap jaga diri kita, sayangi diri kita, tetap dengan protokol kesehatan. Tentu utama kita sudah berdoa dan kita ikuti apa yang diminta oleh pemerintah, protokol kesehatan. Kemanapun kita pergi, obatnya kan sekarang sudah ditemukan kan, masker. 80% katanya bisa menolong kita. Jadi pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Tangan saya saudara sudah kaku saudara. Satu hari bisa berapa puluh kali. Ya, tapi saya percaya kita akan ditolong oleh Tuhan. Amin. Tapi demi kesehatan, demi kebaikan keluarga kita, mari kita tetap jaga kesehatan kita. Amin saudara. Dan tetap jangan lupa berdoa buat bangsa kita, buat kota kita. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Engkau sudah memimpin acara kami dari pagi bahkan sore hari ini juga Tuhan. Kami percaya berkat-Mu, sukacita-Mu, damai sejahtera-Mu menjadi bagian kami. Kami berdoa buat jemaat-jemaat Tuhan yang beribadah di rumah sekalipun. Engkau juga menolong mereka, memberkati mereka sebagaimana kami diberkati di rumah Tuhan. Kami percaya juga mereka yang ibadah di rumah mereka saat ini, mereka juga diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa kepadamu Tuhan, setiap kami yang ada di hadapan hadirat-Mu pada sore hari ini Tuhan. Diberkati kami Tuhan dengan sukacita-Mu, diberkati kami dengan damai sejahtera Tuhan. Dan kami percaya perlindungan Tuhan menyertai kami. Kami mohon darah Yesus menutup bungkus kami Tuhan. Sehingga di tengah-tengah pergumulan hidup kami hari-hari ini, kami yakin ketika Allah bersama dengan kami terus diluputkan, kami terus ditolong oleh Tuhan, kami terus dijaga oleh Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami berdoa buat setiap kami yang ada di rumah Tuhan pada saat ini Tuhan. Maupun mereka yang ada di rumah yang saat ini butuh pertolongan-Mu Tuhan. Kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu Tuhan. Engkau yang mengenal setiap kami pada sore ini Tuhan. Apapun pergumulan kami, apapun kebutuhan kami datang kepada Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau sumber segala berkat. Janji-Mu ya dan amin Tuhan. Ketika kami mendengarkan suara-Mu, kami mengimani firman-Mu, ada pertolongan, ada berkat, ada penyertaan-Mu sempurna bagi kami. Yang lemah Engkau beri kami kekuatan, yang susah dihiburkan, yang sakit oleh kuasa bilur-Mu mereka sembuh. Dan yang mereka membutuhkan jawaban Tuhan, jalannya Tuhan, kami berdoa kepada Engkau Tuhan. Engkau tilik dari tempat maha tinggi, Engkau bukakan jalan bagi mereka, Engkau jawab doa mereka dalam nama Yesus. Lepaskan berkat dari Tuhan dari surga melimpah bagi anak-anak-Mu di rumah maupun yang ada di gereja saat ini. Terima kasih Bapa, diberkati seluruh pelayan-pelayan yang sudah melayani sore ini Tuhan. Diberkati rumah tangga mereka, diberkati masa depan mereka, diberkati pekerjaan mereka, diberkati kesehatan mereka. Terima kasih Bapa. Engkau berkati setiap persembahan anak-anak Tuhan pada sore hari ini Tuhan. Kecil maupun besar, sama-sama diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa buat mereka yang telah mengembalikan milik Tuhan. Baik mereka yang telah menaruh di kas persembahan perpuluhan ini Tuhan, maupun mereka yang sudah melewati bank. Kami berdoa kepada Tuhan, kami berkati setiap persembahan-sembahan itu Tuhan. Kami bawa kembalikan itu di hadapan mesbah-Mu. Terimalah ini menjadi berkat Tuhan bagi keluarga-keluarga. Kami berkati dalam nama Tuhan Yesus. Berkat rohani dan jasmani, rumah tangga mereka, pekerjaan mereka, kesehatan mereka, perlindungan Tuhan menjadi bagian gereja Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpuji-pujilah nama-Mu, diberkati bangsa kami Indonesia, diberkati kota kami Tuhan. Lindungi pemerintah kami, lindungi para medis yang ada Tuhan, lindungi setiap masyarakat yang ada di kota kami, sehingga kami terus mengalami pertolongan Tuhan, pemulihan terjadi buat kota dan bangsa kami Indonesia. Terima kasih Bapa, sepanjang minggu ini
sepekan ini kami taruh sidang jemaat Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Baik mereka yang ada di kota maupun yang berpergian, Tuhan jaga, Tuhan lindungi kami semua. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Kami mengucap syukur dan kami akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah ini. Dan kami juga berdoa secara khusus Tuhan buat mereka yang kami sudah bacakan tadi yang berulang tahun Tuhan. Di minggu ini Engkau berkati mereka, kesehatan mereka, rumah tangga mereka, masa depan mereka, pendidikan mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa sembahyang kami. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang menjadi tebusan darah Kristus. Haleluya, haleluya. Terimalah dan bawalah pulang berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan penghiburan kekuatan dari Roh Kudus memimpin menyertai saya dan saudara mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua menjemput orang-orang saleh masuk dalam perjanjian kekal bersama dengan Dia. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang diberkati berkata, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Sampai ketemu minggu depan.